Ivan Zazzaroni, selama 70 menit Inter lebih baik dari AC Milan dalam derby. Zazzaroni memuji kinerja Nerazzurri dan menyarankan agar mereka mengekspresikan diri mereka lebih dari Rossoneri meski tidak mampu meraih 3 poin dari pertandingan tersebut. Inter bermain dengan penguasaan bola lebih banyak daripada rival sekota mereka dan berusaha menerapkan gaya permainan yang lebih proaktif dalam pertandingan saat mereka mencari gol kemenangan yang akan memangkas defisit di puncak klasemen Serie A menjadi 4 poin. Namun, upaya mereka terbukti sia-sia karena mereka menyia-nyiakan sejumlah peluang bagus, paling tidak penalti Lautaro Martinez yang diselamatkan oleh kiper Rossoneri Ciprian Tatarusanu, mungkin momen yang seharusnya menghadiahi penampilan mereka dengan hasil yang jelas. Dengan menggagalkan penalti yang diambil oleh Lautaro, pemain pengganti Maignan menghentikan segala macam titik balik, khususnya kemenangan dalam derby tim Inzaghi yang selama lebih dari 70 menit memberikan catatan yang lebih baik tentang diri mereka sendiri daripada Milan, kata Zazzaroni. Hubungan antara fans Milan dan Hakan Çalhanoğlu rusak. Pemain internasional Turki itu dicemooh oleh mantan penggemarnya sebelum dan setelah derby della Madonnina hari Minggu antara Inter dan Milan. Itu adalah pertandingan pertama Çalhanoğlu melawan Milan sejak transfer gratisnya ke Inter selama musim panas. Selebrasinya melawan mantan klubnya tidak seperti biasa. Çalhanoğlu mengonversi tendangan penalti dan merayakannya dengan meletakkan tangannya kembali ke telinganya sambil menatap curvasut Milan. Fans Milan tidak begitu menikmatinya dan memasang spanduk menghina di Milano pada Senin sore. Sebagian besar penggemar Rossoneri tidak pernah benar-benar mencintai Çalhanoğlu selama 4 tahunnya di klub, dengan pemain internasional Turki itu sering dituduh terlalu tidak konsisten. Aman untuk dikatakan, kontroversi terbaru tidak akan memperbaiki hubungan antara Çalhanoğlu dan bagian merah dan hitam Milan. Pelatih Turki Stefan Kuntz, Inter akan menang jika Hakan Çalhanoğlu mengambil penalti kedua. Çalhanoğlu tidak menunjukkan rasa takut pada derby pertamanya melawan mantan tim AC Milan, menang dan kemudian mengambil penalti di awal pertemuan. Sang gelandang berhasil mengonversinya, tetapi ketika tim memenangkan penalti kedua kemudian di babak pertama, tanggung jawab mengambilnya malah diberikan kepada Lautaro Martinez yang usahanya diselamatkan. Kuntz sangat memikirkan gelandang yang dia kelola di tingkat internasional, dan merasa bahwa dia akan mampu mengonversi penalti kedua seperti yang dia lakukan pada yang pertama. Hakan Çalhanoğlu seharusnya mengambil penalti kedua di pertandingan tadi malam, jika itu masalahnya, Inter akan menang. Hakan bukanlah pemain yang banyak bicara dan berteriak di atas lapangan. Tapi dia menunjukkan kepemimpinannya dengan sikapnya, ujar Kuntz. Pierre-Emile Højbjerg bertanya kepada Christian Eriksen tentang di bawah Antonio Conte. Gelandang Tottenham Pierre-Emile Højbjerg telah mengungkapkan dia berbicara dengan sesama Denmark Christian Eriksen untuk mendapatkan ide tentang kehidupan di bawah manajer baru Antonio Conte. Dengan mengingat pengalaman tersebut, Højbjerg mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan Eriksen dan mantan pemain Conte lainnya, bek tengah Chelsea Andreas Christensen, untuk mengukur seperti apa kehidupan di bawah pelatih asal Italia itu. Jelas saya mengenalnya, seperti orang lain di dunia, tetapi tidak secara pribadi. Saya berbicara tentang dia dengan Christian Eriksen, yang memilikinya di Inter, dan dengan Andreas Christensen, yang berpapasan dengannya di Chelsea. Sekarang dengan Conte momennya terlihat positif, karena dia memiliki cara yang langsung dan jelas, di dalam dan di luar lapangan. Sebagai pemain yang memotivasi. Massimo Ambrosini, perayaan gol Hakan Çalhanoğlu untuk Inter sangat provokatif. Pria berusia 44 tahun itu menyarankan bahwa mantan gelandang Rossoneri itu bertujuan untuk membuat kesan dan menjauhkan diri dari mantan penggemarnya ketika ia membuat selebrasi menantang setelah menang dan mencetak penalti awal dalam derby kemarin malam. Çalhanoğlu kembali menghadapi mantan timnya untuk pertama kalinya kemarin, setelah pindah dengan status bebas transfer di musim panas. Gelandang Turki bukanlah pemain pertama yang pindah langsung antara dua rival sekota di Milan,
tetapi emosi yang terlibat dengan kepindahan seperti itu untuk pemain dan penggemar akan selalu rumit. Pemain berusia 27 tahun itu tidak menunjukkan rasa takut atau ragu-ragu ketika dia melangkah untuk mengeksekusi penalti yang membuat timnya unggul, tetapi menurut Ambrosini, perayaannya mungkin menunjukkan sedikit terlalu banyak sikap tidak hormat terhadap mantan klubnya. Saya ingin berpikir bahwa untuk penalti pertama sudah dipastikan bahwa Calhanoglu akan mengambilnya, logikanya, bisa saja dia juga mengambil yang kedua. Namun, tidak selalu dibenarkan merayakan secara provokatif, bahkan jika itu tidak serius, masa lalu masih sangat baru. Ujar Ambrosini. Simone Inzaghi menepis rumor serangan Tottenham Hotspur ke Inter Milan. Tottenham dikaitkan dengan sejumlah pemain Inter yang juga bermain di bawah asuhan Conte, termasuk Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, dan Stefan de Vrij. Namun, Inzaghi menegaskan bahwa dia belum memikirkan jendela transfer Januari, dengan Inter dipahami enggan membiarkan pemain kunci pergi di pertengahan musim. Saya tidak pernah memikirkan mereka, saya fokus pada pertandingan. Terlalu dini untuk memikirkan Januari, ujar Inzaghi. Scocerti, Inter akan jadi salah satu tim terkuat di Eropa. Mario Sconcerti yakin bahwa Inter Milan bisa masuk dalam 8 besar tim paling tangguh di Eropa jika mereka tampil lebih konsisten dalam hal penyelesaian akhir yang masih menjadi problem di saat melawan tim-tim besar. Kualitas Inter masih tetap sangat tinggi dan mereka sedang dalam performa terbaik, dengan memainkan gaya sepak bola yang positif dan efektif, meskipun tanpa diperkuat Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi. Namun, Nerazzurri cenderung menyia-nyiakan peluang emas di laga-laga penting dan ketika menghadapi tim besar. Inter saat ini memiliki fondasi yang lebih kuat, mereka memiliki karakter tim yang mudah menciptakan peluang bagus, jika mereka lebih konsisten, maka mereka akan berada di antara 8 tim teratas di Eropa, ujar Sconcerti. PSV sangat tertarik akuisisi Inter, Suning cenderung menolak. Rumor penjualan Nerazzurri ke dana Saudi PSV telah beredar selama beberapa waktu, dengan laporan di surat kabar yang berbasis di Milan Libero beberapa minggu lalu diikuti oleh penolakan. Namun, Barzaghi percaya bahwa penjualan memang sudah dekat, meskipun pernyataannya juga diikuti oleh penolakan, dari klub dan dari tempat lain. Dia menjelaskan bahwa dia telah menerima sejumlah besar konfirmasi tentang kesepakatan yang akan segera terjadi, dengan pandangannya bahwa tidak akan lama sebelum Nerazzurri memiliki pemilik baru. Sedikit klarifikasi tentang masalah PSV. Saya mengatakan apa yang saya mengerti adalah benar. Untuk beberapa waktu sekarang saya telah mengatakan bahwa ada sesuatu yang bergerak. Marotta sedang mengerjakan sesuatu yang penting secara diam-diam. Saudi telah berkonsentrasi pada Newcastle tetapi, seperti yang saya katakan, mereka kecewa dengan ketidakmungkinan membawa sponsor Saudi ke Liga Premier dan dengan kesulitan membawa pelatih dan pemain top ke tim kelas 2 seperti itu. Berkat dimulainya proyek stadion secara resmi, maka kontak telah dilanjutkan dan ini telah dikonfirmasi kepada kami oleh sumber yang dekat dengan PSV. Ada keinginan untuk mencapai kesepakatan dengan Suning, tetapi mereka tidak mau melepaskan kepemilikannya.